Kita mulai dari telaah konsep terlebih dahulu ya. Yang nomor satu, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 9 tidak terdefinisi di x sama dengan 3. Tetapi nilai limitnya bisa kita cari. Berapa tuh nilai limitnya? Ada yang tahu nilai limitnya? 6, Pak. X plus 3. Ya, Nampak. ya. 6 ya. Kita bisa sederhanakan. Limit x menuju 3 dari x kuadrat min 9 dibagi x min 3. Ini kan sama aja dengan limit x menuju 3, x tambah 3, x dikurangi 3. Karena x-nya kita ambil yang tidak sama dengan 3, maka kita bisa sederhanakan tuh x min 3 dibagi x min 3 1 ya. Sehingga ini tidak lain adalah limit x menuju 3 dari fungsinya x tambah 3. 3 ditambah 3. 6. Jadi bisa ya, nilai fungsi di titik itu tidak ada, tapi nilai limitnya ada ya. Jika limit dari fungsi fx untuk x menuju c dari kanan sama dengan L, dan limit fx untuk x menuju c dari kiri sama dengan L-1, maka disimpulkan bahwa limit x menuju c-nya sama dengan atau ada atau enggak tuh? Yang B Nggak ada, Pak. tidak ada ya. Karena nilai limit dari kanan itu L, sedangkan dari kirinya elemen satu. Berbeda. Ini tidak ada. Sebab limit X menuju C dari kanan itu berbeda dengan limit X menuju C dari kirinya ya. Nah, sekarang definisi formal ini. Nilai, misalkan epsilon lebih besar dari nol. Misalkan epsilon lebih besar dari nol, pertak samaan fx dikurangi L dimutlakkan kurang dari epsilon. Maka fx-nya bagaimana tuh nilainya? Kan kemarin kalau berdasarkan grafik, kita punya grafik. Ini titiknya A. Nah, kemudian ini ketinggiannya L. Berarti ditambah epsilon jadinya L plus epsilon. Dikurangi epsilon berarti L dikurangi epsilon. Biar eh, kerjasama ini berlaku, fx-nya harus berada di antara L dikurangi epsilon hingga L plus epsilon ya. Kalian bisa menggunakan sifat juga nggak masalah ya. Kita menggunakan konsep L, jarak fx ke L itu jaraknya kurang dari epsilon. Nah, berarti kan daerah yang ini ya, daerahnya ya. Ini fx-nya. Fx-nya di antara L dikurangi epsilon hingga L tambah epsilon. Menurut definisi limit, arti dari limit x menuju 2 dari fungsi x kuadrat sama dengan 4 adalah apa nih yang kosong nih? Yang D ini. Menurut definisi limit, artinya dari limit x kuadrat untuk x-nya menuju 2 sama dengan 4 adalah titik-titik epsilon lebih besar dari nol. Apa nih? Kuantornya apa?
Kuantornya setiap atau terdapat? Setiap ya. Setiap epsilon positif terdapat delta positif sehingga sehingga apa? Untuk setiap X bilangan real dengan jarak X ke 4 kurang dari delta lebih besar dari nol mengakibatkan apa? Mengakibatkan jarak nilai fungsinya ke keempat kedua ya nih X dikurangi 2 sehingga mengakibatkan fx ke L-nya 4 kurang dari epsilon. Oke, selanjutnya yang teorema apit nih. Misalkan fungsi f, g, dan h memenuhi persamaan fx kurang dari atau sama dengan gx kurang dari atau sama dengan hx ya. Untuk semua x yang dekat dengan t, yang dekat, yang kita perhatikan yang dekat aja ya. Yang jauh-jauh tidak masalah tuh, tidak memenuhi hubungan itu. Tapi yang di dekat C, dia memenuhi persamaan itu ya. Kecuali mungkin X sama dengan C. Jadi boleh-boleh aja tuh X sama dengan C-nya tidak memenuhi Fx kurang dari Gx kurang dari Hx ya. Fc kurang dari Gc kurang dari Hc. Nah, tidak berlaku itu tidak masalah. Kita punya syaratnya itu ya, syaratnya itu. Nah, jika limit fx untuk x menuju c itu sama dengan limit hx untuk x-nya menuju c yang bernilai L, maka kita bisa simpulkan tuh limit gx untuk x-nya menuju c adalah apa? L ya, L ya, diapit. Jadi dia diapit oleh dua fungsi yang nilai limitnya sama. Oh, berarti yang tengah nilai limitnya akan sama dengan nilai limit fungsi yang kiri dan yang kanan. Oke, Pak, ya, itu untuk setiap X bilangan real DNG itu apa ya? Pak? dengan dengan Oh, oke. Masih, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, melihat grafik nih, kan di kelas sudah ya. Kita mulai dulu yang A. Limit X menuju nol fungsinya X menuju nol. Nol titiknya di sini nih. X menuju nol dari kiri, maka ketinggiannya di grafiknya, kelihatannya. Grafiknya itu menuju titik berapa itu ininya? Dari kiri dia menuju ini ya, nol. Dari kanan dia juga menuju nol. Oh, berarti kesimpulannya nilai limitnya adalah nol.
Kalau yang B jawabannya berapa tuh? Enggak. Dua. Enggak. 2 ya. Limit X menuju 1 X. Dari kiri ketinggiannya atau kurvanya itu semakin menuju ketinggian 2. Dari kanan dia juga menuju ketinggian 2 ya. Nilai Y-nya 2. Limit X menuju 2 dari kanan. Berapa tuh? Nol. 0 ya. 2 dari kanan. Ini 2 nih. Dari kanan, oh berarti dia mengarah ke titik eh, ketinggiannya 2 ya. Semakin lama, semakin mendekati 2X-nya, maka ketinggian kurvanya kan mendekati 0. Limit X menuju 2 dari kiri. Dari kirinya 2. Berarti kurvanya ini turun terus menuju ketinggian 1 ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan tuh. Karena limit kanan untuk X-nya menuju 2 berbeda dengan limit kiri untuk X-nya menuju 2, maka kita dapatkan limit X menuju 2 fx tidak tidak ada ya. Tidak ada. Jadi suatu nilai limit untuk X-nya menuju C itu tidak ada apabila dia memenuhi beberapa kondisi ya. Antaranya kondisi yang pertama adalah dia tidak mempunyai limit kiri atau limit kanan ya. Kalau tidak mempunyai limit kiri atau limit kanan, otomatis nilai limitnya tidak ada. Kemudian limit kanannya ada, limit kirinya ada, tapi nilainya berbeda. Nilainya berbeda ya. Nah, kalau nilainya berbeda, limitnya juga tidak ada ya. Oke, kemudian nomor 3. Tentukan nilai dari limit X menuju 0. X jika ada ya. Untuk fungsi yang grafiknya diberikan pada gambar berikut. Kira-kira gambar yang pertama, ini saya kasih. Gambar yang A, ada nggak limitnya? X menuju 0. Ada nggak limitnya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Berapa nilainya? Nol. Wow. 0, 0. Pak. 0 ya. Jadi dia semakin dekat dengan 0, osilasinya itu semakin mengecil ya, menuju 0 ya, ketinggiannya ya. Jadi kalau ini coba kita perbesar, ini coba kita perbesar ya gambarnya. Nah, ini kita perbesar. Setiap kita berikan epsilon positif, L-nya kan 0 nih, L-nya. Positif, kita bisa mengambil delta yang cukup kecil ya.
Sehingga nanti kurvanya ini semuanya berada di dalam pita yang mendatar itu. Atau nilai fx-nya di antara L, L dikurangi epsilon hingga L plus epsilon ya. Jadi nilainya di antara negatif epsilon sampai epsilon. Kita bisa mengambil tuh delta yang cukup kecil. Sedangkan yang B, limit x menuju 0 fx-nya, ada nggak nih? Tidak ada ya. Tidak ada nih. Misalkan nih, L-nya di sini. Nah, kita ambil epsilon yang segini aja, selalu didapatkan delta berapapun, delta sekecil apapun, selalu ada kurva yang ketinggiannya di luar ya. Ketinggiannya lebih dari epsilon. Atau dari grafik, dia tidak menuju pada suatu titik ya. Di osilasinya, eh, ketinggiannya itu malah ini semakin membesar ya, ketinggiannya ya. Mendekati nol. Oke, ini nomor 4. Gunakan grafik fungsi f berikut untuk menentukan suatu delta positif sehingga kondisi eh, 0 kurang dari mutlak x min setengah kurang dari delta menjamin bahwa fx dikurangi 1 kurang dari 1/5. Kita ingat-ingat kembali definisi limit. Limit x menuju a dari fungsi fx sama dengan L, artinya untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga mutlak dari x dikurangi a lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka mutlak fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Jadi di nomor 4 ini diberikan epsilon positif. Epsilonnya berapa? Epsilonnya 1/5 ya di kasus ini. Di epsilonnya 1/5 itu letaknya di mana? Di sumbu Y-nya ini ya. Jadi L-nya adalah 1 ya. Ini L. Kita tambah epsilon, jadinya 6/5 dikurangi epsilon, 4/5. Ada nggak, bisa nggak kita mencari delta sehingga nilai fx-nya ini, ketinggian kurvanya selalu berada pada interval 4/5 sampai 6/5. Ada tidak delta positif sehingga kita punya kurvanya. Kurva Y sama dengan fx, ketinggiannya selalu pada interval 4/5 sampai 6/5 ya. Ada nggak? Ada ya? Ya, paling kalau kita lihat dari gambarnya, misalkan nih kita ambil di sini nih.
tengah-tengahnya setengah sama sepertiga. Apa nih? Setengah tambah sepertiga. 5/6 ya. Ya, ke 5/6. Ya benar ya. Bagi 2. 12/5 ya. Ya 5/12. 5/12. Nah, kita ambil titiknya 5/12 ini tengah-tengah. Nah, ini juga bisa ya. Nah, ini kan menjamin bahwa kurvanya selalu berada pada interval ini kan, interval 4/5 sampai 6/5. Nah, kalau lebih kecil lagi, tambah mungkin ya, tambah mungkin ya. Karena di sini tidak ada batasan deltanya apakah yang terbesar ya, silakan pilih. Tapi jangan melebihi sepertiga. Jadi jangan memilih eh, intervalnya sampai sepertiga ya. Jadi jangan memilih deltanya yang segini. Delta ini salah nih. Kenapa? Karena kita punya titik di sebelah kirinya sepertiga, tapi nanti ketinggiannya itu di luar interval y-nya ya. Itu di luar eh, pita kuning ini. Di luar pita kuning itu ya. Nah, delta terbesar yang mungkin kita ambil jaraknya dari sepertiga sampai setengah, ya ini delta terbesar. Yaitu setengah kurangi sepertiga. Tidak lain adalah 1/6 ya. 1/6. Nah, maka deltanya kita ambil yang kurang dari atau sama dengan 1/6. Kalau lebih dari itu, maka ada titik di sebelah kirinya 1/3 yang mengakibatkan nilai fungsinya berada di atas apa namanya? Di atas itu ya batasnya. 6/5. Oke, itu yang nomor 4 ya. Kita lanjut yang nomor 5. Oke, tunjukkan bahwa pernyataan berikut benar. Kita coba yang mana ya? Hmm, nanti kalian coba ya. Yang akan ini mudah ya. Kita coba yang bisa saja kali ya. Akar.
Oke, kita mau menunjukkan bahwa jika X-nya, jarak X ke 25 itu kurang dari 1/20, maka dia memenuhi ini ya. Jadi kita coba yang B. Kita munculkan dulu X yang memenuhi syaratnya itu ya. Nah, kemudian kita mau menunjukkan mutlak dari akar X dikurangi 5 kurang dari 1/100. Oke, mungkin kita perlu melakukan alur mundur. Kita mau mencari hubungan akar X min 5 dengan X dikurangi 25. Jadi, kita mulai dari akar X dikurangi 5. Akar X dikurangi 5 ini agar dia menjadi bentuk X min 25, kita coba kalikan dengan sekawannya. Kali akar X plus 5, akar X plus 5. Dimutlakkan ya. Oke, yang atas sudah didapatkan bentuknya. Nah, yang bawah akar X tambah 5. Dimutlakkan ya. Akar X itu nilainya selalu positif ya. Kita coba lihat nih. Kita punya syaratnya Maaf, itu yang atas bukan min 25. min 25, benar. Ya. Kita punya awalnya kan mutlak X min 25 ya. Kurang dari 1/20. X-nya tidak sama dengan 25 ya. Oke, kita coba selesaikan. Ini kan berarti X dikurangi 25 di antara eh, negatif 1/20 sampai 1/20 ya. Kalau kita tambah dengan 25, ini 25 kurangi 1/20, 25 plus per 20. Nah, kita coba mau menghilangkan ininya nih. Bagaimana? 25 dikurangi 1/20 itu kan positif ya. 25 plus 1/20 itu positif. Berarti X-nya itu dia di antara dua bilangan positif. Maka dia selalu positif ya. Sehingga kita dapatkan, ini akan kita dapatkan. Kalau kita akan boleh nih karena sudah ada jaminan semuanya positif ya.
akar dari 25 kurangi 1/20. Ini 25 plus 1/20. Terus bagaimana? Oke, kita punya mutlak X min 25 kurang dari 1/20 ya. Ini akan menjadi kurang dari 1/20 kali 1/akar X tambah 5. Nah, ini ke sini dari yang diketahui. Mutlak X min 25 kurang dari 1/20. Oke, bentuk terakhir biar menjadi 1/100 bagaimana itu? Ada yang punya ide? Oke. 25. Kita coba batasi X-nya kan sudah dapat batasnya ini ya. Tambah 1/20. Benar enggak ya 100? 100. Oke, akar. Kita punya akar X kurang dari 1/25 min 120. Atau akar X plus 5 itu kan lebih dari akar 25 kurangi 1/20 ditambah 5 ya. Ditambah 5 ya. Tambah 5. Ya didapatkan akar 5, akar X plus 5 kurang dari 1/25 dikurangi 1/20 tambah 5 ya. Ya benar ya. Jadi ini kurang dari 1/20 kali 1/25 min 100 min 1/20 tambah 5 ya. Hmm, kita
ketemunya, oh ya, oke, oke, oke. Ya, kan pinginnya 100 ya. Ah, ngapain pusing-pusing. Ini aja, kita nggak usah ubah X-nya ya. Ngapain pusing-pusing gini. Nah, mungkin yang C perlu kita batasi X-nya ya, dengan cara jabarkan seperti ini. Oke, eh, pinginnya 100 kan gampang aja nih. Kan kita punya akar X kurang dari akar X plus 5 ya. Benar ya? Dengan demikian, seperakar X plus 5 ini kan kurang dari, bukan. 5 5 itu kan pasti kurang dari akar X plus 5 ya. Maka kita dapatkan seperakar X plus 5 itu akan kurang dari 1/5. Jadi kita bayangkan aja tuh. 1 dibagi dengan X ditambah 5. Itu kan angkanya lebih besar dibandingkan 5 ya. Jadi pembaginya berkurang tuh. Kalau pembaginya berkurang, berarti kan dia lebih besar kan hasilnya. Nah, ini langsung ketemu nih. Ketemunya 100. Itu ya. Jadi kita munculkan dari X min L kurang dari epsilon. Coba kita munculkan bentuk FL, FA dikurang dari delta ya. Nah, nanti coba yang C. Coba yang C. Nah, ini sepertinya nanti kalian perlu merubah bentuk batasan X-nya ya. Oke, kemudian yang nomor 6. Nah, ini seperti contoh di kelas ya. Saya coba yang C. C saja ya. Nanti D, A, B silakan dicoba sendiri. Oke, yang C. Limit X menuju 0. Silakan nanti dalam pengerjaan eh, dibiasakan ditulis lengkap ya. Sehingga Anda akan terbiasa menggunakan teorema-teorema atau sifat-sifat pada limit. Pada limit, kalau kita menjumpai pembagian dua fungsi, yaitu gx, kita bagi dengan fx dikurang x plus 1, maka kita bisa cari limit yang atas, limit pembilangnya, kita bagi dengan limit untuk penyebutnya ya. Karena penyebutnya itu berupa penjumlahan dan pengurangan fungsi, kita bisa pecah lagi itu. Ini dibagi dengan limit x menuju 0 fx dikurangi dengan limit x menuju 0 x ditambah dengan limit x menuju 0 1. Limit x menuju 0 dari fungsi gx yaitu nilainya negatif 1. Kemudian limit x menuju 0 fx 1, limit x menuju 0 dari x ya 0 ya, tambah 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah negatif 1/2. Itu ya. Jadi yang diketahui ini adalah nilai limitnya ya.
Jadi fx sama dengan 1 ini berarti dia fungsi konstan ya. Fungsi konstan. Tapi kalau kita bicara limit x menuju 0 fx sama dengan 1, ini berarti nilai limitnya fx untuk x-nya menuju 0 adalah 1. Jadi beda ya, fx sama dengan 1 dengan limit x menuju 0 fx sama dengan 1. Kalau limit x menuju 0 fx sama dengan 1, itu berarti nilai limitnya. Untuk x menuju 0 nilainya 1. Fungsinya belum tentu dia fungsi konstan ya. Jadi dalam pengerjaannya jangan langsung mengganti fx-nya dengan 1, gx-nya dengan min 1. Jangan langsung diganti seperti itu ya. Nah, itu salah konsep. Yo, toh walaupun hasilnya hasilnya akan sama, tapi itu salah konsep ya. Jadi beda ya. X sama dengan 1 ini fungsi konstan. Sedangkan limit fx untuk x-nya menuju 1 itu nilai limitnya. Fungsinya belum tentu fungsi konstan. Tapi yang jelas kita tahu bahwa nilai limitnya itu bernilai 1. Itu ya. Oke, kita lanjut di soal limit ya. A, B, dan C ini sepertinya tinggal substitusikan saja. Karena yang A dan B itu dia fungsinya fungsi eh, apa namanya? Fungsi polinom. Sedangkan yang C ini ada bentuk akar nih. Oh, berarti kan kalian bisa cari akar dari limit U menuju 2 3U kuadrat tambah 4 dibagi U plus 2. Karena dia bentuknya polinom, dibagi polinom, yaitu fungsi rasional, kita bisa mensubstitusikan asalkan dia masuk pada daerah definisi ya. Jadi tidak ada pembagian oleh nol. Itu langsung disubstitusikan boleh. Nah, yang D gimana? Artinya di kelas sudah pernah dicoba ya. Kita ulangi aja. Oke, kita mulai dari yang D sudah, F kayaknya sudah, G sudah, mungkin E aja lah. E ya. Nanti kalau ada nomor D, F, G yang mau dibahas, nanti bilang aja ya. Mau bahas ulang yang mana, nanti bilang aja. Kita lihat yang E. Yang E ini, kalian akan menjumpai bentuk seperti ini lagi ketika membahas turunan ya. Jadi E ini tidak lain adalah definisi turunan. Definisi turunan dari X pangkat 3 untuk X-nya 2 ya. X pangkat 3 untuk X-nya 2. Nilai turunannya berapa? Oke, kita lihat dulu limitnya ya. 2H pangkat 3, 2 plus H dipangkatkan 3, dikurangi 8, dibagi H. Kita jabarkan tuh 2 plus H pangkat 3. Anda bisa pakai segitiga Pascal ya. Atau ya dijabarkan aja tuh 2 plus H kali 2 plus H kali 2 plus H.
Di limit H menuju 0, ini 2, 4 plus 4H plus H kuadrat ya. Kalikan 2 plus H dikurangi 8. Dibagi dengan H. Sama dengan apa? Sama dengan limit H menuju 0. Ini 8 4H plus 8H berarti 8H. Terus yang pangkat 2, 2H kuadrat. 4H kuadrat di 6 ya. 6H kuadrat ditambah H pangkat 3 dikurangi 8 dibagi dengan H. Nah, maka kita dapatkan yang limit H menuju 0. 8 kurangi 8 habis ya. 0. Sisanya adalah H pangkat 3 plus 6H kuadrat plus 18H. Semuanya dibagi H. Oke, berarti kita sederhanakan ya. Karena H-nya tidak sama dengan 0, kita bisa sederhanakan. Jadi H kuadrat ditambah 6H plus 18. Hasilnya adalah, benar nggak ini 18? Delapan belas ya. Kok lawan 12 ya? Hanya 12 harusnya. Kan ini 8 tambah 4 kok lah, jadi 18. Oke, nilainya 12 ya. Nilainya 12. Nah, ini sebenarnya definisi eh, turunan X pangkat 3 untuk X-nya sama dengan 2. Kita akan lebih bahas definisi ini di pertemuan selanjutnya ya, di turunan minggu depan. Oke, yang di FG apakah perlu disampaikan lagi, dicoba lagi? Tidak ada? Tidak? Di FG? Yang F itu bisa nggak ya, jadi akar X bisa nggak? Bisa, Bisa ya? Pakai bisa. teknik itu. Yang F ya, coba ya. Kalau yang D kan difaktorkan, yang J ini kayaknya sama ya soalnya kemarin atau berbeda? Ya, silakan coba ya. Oke, yang F kalian bisa misalkan bahwa atau kali sekawan ya boleh-boleh aja ya. Misalkan Y-nya akar X. Jika X-nya menuju 4, maka Y-nya menuju 2. Sehingga kita dapatkan limit. Oh, berarti ini kan kita dapatkan X-nya sama dengan Y kuadrat ya. Limit X menuju 4 dari fungsi X dikurangi dengan 2 akar X dibagi dengan 3X dikurangi 12 sama dengan apa? Sama dengan limit
Y menuju 2, X-nya berubah jadi Y kuadrat, akar X-nya jadi Y. Sehingga kita tidak menjumpai bentuk akar ya. Nah, ini tinggal kita faktorkan aja kan. Y-nya keluar, berarti Y dikurangi 2. Yang bawah, 3-nya keluar dulu aja. Y kuadrat kurangi 4 ya. Y min 2 dibagi dengan 3 kali Y min 2, Y plus 2. Y min 2 dibagi Y min 2. Y-nya tidak sama dengan 2 ya. 1 ya berarti ya. Oh, berarti kita dapatkan ini limit yang atas akan sama dengan limit Y menuju 2, Y dibagi 3, Y plus 2. Didapatkan 2 per 3 kali 2 plus 2 ya. 1 per 6. Anda juga boleh mengalihkan dengan sekawan ya. Mengalihkan dengan sekawan. Atau eh, Anda juga bisa sederhanakan pandang X sebagai akar X dikuadratkan. Jadi banyak cara yang bisa dicoba ya. Dikalikan sekawan atau X-nya kita pandang sebagai akar X dikuadratkan. Tergantung kalian biasanya bagaimana ya. Selama tidak menyalahi aturan ya. Oke, itu yang F. D sama seperti contoh sepertinya. Yang G eh, eh, nah, nanti bisa dicoba ya yang G ya. Oke, nomor terakhir yang nomor 8 ya. Yang A, hitung limit-limit berikut atau jelaskan mengapa limit tersebut tidak ada ya. Kita coba yang A dan B dulu. Yang A dulu ya. Nanti B silakan dicoba. Yang B cari limit kiri dan kanannya ya. Oke, kita ingat-ingat kembali definisi mutlak. Mutlak dari X itu bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Negatif X jika X-nya kurang dari 0. Oke, kemudian apa namanya? Yang A kan berarti dia mutlak 2x min 4 ya. Mutlak dari 2x dikurangi 4. Kalau berdasarkan definisi, ya yang atas ini x-nya tinggal diganti 2x min 4. Oh, berarti nilainya 2x min 4 jika 2x dikurangi 4 lebih besar sama dengan 0 dikali negatif. Hati-hati, kalau ada lebih dari 2 suku atau lebih dari 1 suku ya, di kurung ya.
Kebiasaan nanti hanya negatif 2x dikurangi 4. Jadinya negatif 2x min 4. Padahal jadinya harusnya plus ya. Nah, ini harusnya jadinya negatif 2x ditambah 4. Di semuanya dikalikan negatif 1. Oke, jika 2x min 4 lebih besar sama dengan 0, berarti x-nya lebih besar sama dengan 2 ya. Nah, ini jika x-nya kurang dari 2. Dengan demikian, A karena x kurang dari 2, kan kita mau melihat x menuju 2 dari kiri ya. Berarti kita mengambil x yang kurang dari 2. Karena x yang kurang dari 2, nilai mutlak 2x min 4 itu sama dengan negatif 2x plus 4. Maka kita akan dapatkan limit x menuju 2 dari kiri mutlak dari 2x min 4 dibagi dengan x min 2 itu sama dengan apa? Mutlaknya berubah jadi negatif 2x tambah 4 itu ya. Karena x menuju 2 dari kiri, berarti kita mengambil x yang kurang dari 2. Mutlaknya berubah menjadi negatif 2x tambah 4. Negatif 2x tambah 4. Negatif 2-nya coba kita keluarkan menggunakan distributif. Oh, berarti ini x dikurangi 2 ya. X dikurangi 2. X dikurangi 2 dibagi x kurangi 2. Oh, berarti hasilnya adalah sama aja dengan limit x menuju 2 dari kiri negatif 2. Tidak lain negatif 2. Oke. Yang B silakan dicoba ya. Limit kanannya berapa? Limit kirinya berapa? Apakah nilai limitnya ada, limit kiri dan limit kanannya? Kalau dua-duanya ada, apakah nilai fungsinya, eh, nilai limitnya itu sama? Cek limit kanan dan limit kirinya ada enggak? Kalau ada, cek juga nih limit kiri sama dengan limit kanan tidak. Nah, kalau yang C bagaimana nih? Fungsi floor ya. Jadi floor X itu adalah bilangan bulat terbesar atau kurang dari bilangan bulat terbesar kurang dari atau sama dengan ya. Jadi misal floor X itu sama dengan K
K-nya bilangan bulat ya. Maka haruslah X-nya ini lebih besar sama dengan K ya. Lebih besar sama dengan K dan harus kurang dari K plus 1 kan. Kalau dia lebih besar dari K plus 1 kan berarti dia nilainya bukan K floornya, tapi K plus 1 kan. Jadi batasan X-nya itu di antara ini ya. Nah, berarti kalau dia soalnya adalah floor, mungkin saya pindah saja di slide yang baru ya, biar agak longgar. Saya ulangi, kita punya floor X. Itu apa? Adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Kalau sailing itu berarti dia bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan ya. Cuma dibalik. Jadi misalkan jika floor X itu sama dengan K, dengan K-nya bilangan bulat ya, maka X-nya ini harus lebih besar sama dengan K ya. Jadi K itu kan bilangan bulatnya harus kurang dari X. Agar dia paling besar, maka X-nya ini harus di antara K hingga K plus 1 ya. Kalau X-nya lebih besar dari K plus 1, misalkan gini kan, berarti kan masih ada bilangan bulat yang lebih besar dari K ya. Jadi X-nya pasti di antara K sampai K plus 1. Atau X-nya sama dengan K ya. Jadi kalau kita punya floor 2X plus 1 sama dengan K sama dengan K ya. Dengan K bilangan bulat, maka kita akan punya kaitannya adalah 2X tambah 1 harus lebih besar dari K dan kurang dari K plus 1. Nah, ini kita akan dapatkan dikurangi 1 ya. K dikurangi 1 kurang dari sama dengan 2X kurang dari K. Kita bagi 2, oh berarti kita dapatkan K dikurangi 1 bagi 2 kurang dari sama dengan X kurang dari K per 2. Oke, di sini berarti ini kan kalau kita substitusikan 2 kali 1 tambah 1 3 ya. 3. Kita cek aja nih, K-nya 2, 3, sama 4 ya. Di sekitar 3 aja K-nya.
Kan kita mau melihat X di sekitar 1 ya. Oke, kita lihat kalau K-nya sama dengan 2, kita dapatkan di floor 2X tambah 1 ini sama dengan K sama dengan 2 ya. K-nya sama dengan 2, maka kita dapatkan X-nya itu 2 kurangi 1, 2, 1 per 2 ya. X-nya di antara ini ya. Setengah sampai 1. Kemudian kalau floor X plus satunya itu sama dengan K sama dengan 3, kita dapatkan 3 kurangi 1, 2, berarti 1 kurang dari 3 per 2. Oke, yang kita lihat kan cuma di sekitar 1 ya. Oh, berarti kita cukup ini aja nih. Di sekitar, berarti kan kita ambil yang dekat aja ya. Yang dekat dengan 1. Untuk X yang dekat dengan 1 dan X kurang dari 1 ya. Dekat dengan 1 kurang dari 1. Berarti kita gunakan rumus yang ini ya. Floor 2X tambah 1 bernilai 2. Karena X-nya itu kurang dari 1 dan dekat dengan 1. Jadi kita bisa mengambil di antara interval setengah sampai 1 ya. Jadi limit X menuju 1 dari kiri, X kurang dari 1, dari floor 2X plus 1, itu sama dengan 2 ya. Dengan cara yang sama untuk X yang dekat dengan 1 dan yang lebih besar ya. Nilai dari floor 2X plus 1 itu sama dengan 3. Karena X-nya kita ambil yang lebih besar atau sama lebih besar dari 1 ya. Kurang dari 3 per 2. Nah, didapatkan limit X menuju 1 dari kiri, dari kanan ya sekarang. Floor 2X tambah 1 nilainya 3. Kesimpulannya, limit X menuju 1 dari floor 2X tambah 1 ini tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi kalau kita mau sketsa, sketsa kecil di sini ya. X-nya setengah 1
3/2, 2. Ini min setengah, min 1, dan seterusnya ya. Nah, ketinggiannya ini 1, 2, 3. Setengah sampai 1 ketinggiannya 2. Setengahnya ikut. Satunya tidak bolong ini ya. 1 sampai 3/2 ketinggiannya 3. Satunya penuh, 3/2-nya bolong. Nanti bisa dicek tuh. Kalau X-nya antara 0 sampai 1,5, dia bentuknya tangga seperti ini ya. Atau kalian bisa menggambar Y sama dengan 2X+1. Saya pakai warna yang biru ya. Y sama dengan 2X+1. Berarti kita punya kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, X-nya negatif setengah. Nah, garisnya itu tidak lain adalah yang putus-putus ini ya. Jadi yang garis putus-putus itu adalah garis Y sama dengan 2X+1. Floornya yang mana? Floornya adalah eh, yang miring-miring ini kita jatuhkan mendatar pada ketinggian bulat ya. Jadi kalau ketinggiannya tidak bulat, kita jatuhkan mendatar jadi bulat. Di contohnya nih, di interval setengah sampai 1, garisnya kan dia miring biru ini ya. Nah ini kita jatuhkan. Jadi yang hitam ini ya. Seperti itu. Nah tapi kalau yang selin nanti dibalik ya. Bukan dijatuhkan, tapi dia dinaikkan. Ditaruh ke langit-langit. Kalau floor berarti kita taruh di lantainya. Jadi menggambar fungsi floor boleh kita mulai dari definisi. Berarti ini dijabarkan, oh berarti kita dapatkan kalau X-nya di antara setengah sampai 1, nilai floor-nya 2. Nanti bisa dicek aja nih, kalau K-nya 1 nanti X-nya berapa, K-nya 0, X-nya berapa. Atau Anda bisa gambar dulu fungsi yang di dalam floor, digambar. Kalau di sini kan 2X tambah 1 ya, Y sama dengan 2X+1-nya gambar. Kemudian yang ketinggiannya itu tidak bulat, kita jatuhkan biar menjadi bulat. Seperti itu. Nanti bisa dicoba yang D ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Pak, Tidak ada? kalau misalnya Ya, notasi floor function kayak gitu, kalau ceiling function kayak gimana ya, Pak? ceiling itu nanti dia eh, biasanya kalau ada ceiling sama floor, ceiling itu dia sikunya di atas saja. Ini ceiling. Nah, kalau floor sikunya di bawah. Tapi kalau dia seperti ini fungsi floor ya. Begitu. Oke, Pak, makasih. Seperti di tugas ya, sepertinya sudah saya berikan infonya. Fungsi floor sama ceiling. Jadi kalau ceiling itu bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan.
Jadi kalau kita mau menggambar yang hitam ini, ya, itu Y sama dengan float X. Saya coba gambar yang merah. Jadi yang miring ini antara 2 sampai 3 ketinggiannya kita naikkan. Jadi nanti yang penuhnya itu di tiganya gini ya. Jadi dinaikkan ke sini. Nah, kalau yang merah ini Y sama dengan sailing X. Bukan X ya, tapi dia fungsinya 2X tambah 1 ya. Itu ya. Kalau cara menggambarnya mungkin bisa seperti itu. Oke, cukup? Cukup? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin Pak, kita Zep Kebelet Vintage. Boleh minta jelasin ulang yang nomor 5 nggak? 5. Boleh, boleh. Kita mau membuktikan jika maka ya. Berarti kita mulai dari yang kiri dulu kan. Yang kiri dulu, kita mau tunjukkan yang kanan. Jadi kita munculkan dulu yang kiri. Jadi kita ambil dulu X dengan sifatnya itu ya. Mutlak X dikurangi 25 kurang dari 1/20. X-nya bisa dari 0. Kita mau menunjukkan akar X min 5 dimutlakkan kurang dari 1/100. Oke, akar X dikurangi 5, kita munculkan bentuk X min 25-nya dengan kalikan sekawannya, yaitu akar X tambah 5 dibagi akar X tambah 5. Sehingga atasnya kan sudah dalam bentuk X dikurangi 25 ya. Tuh ya. Kemudian kita punya sifat tuh ya. Ada sifat mutlak. Mutlak dari A dibagi B itu sama dengan mutlak A dibagi dengan mutlak B. Nah, ini kan berarti mutlak dari X min 25 dibagi dengan mutlak dari 2X tambah 5. Akar X itu kan selalu positif ya. Selalu positif tambah 5, berarti selalu positif. Maka mutlaknya boleh kita hilangkan. Kan definisi mutlak, mutlak X sama dengan X jika X-nya positif kan. Positif atau 0 ya. Kalikan negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah ya, sampai sini kan bisa. Nah, karena X dikurangi 25 itu kurang dari 1/20, ya berarti yang kanan ini kan kurang dari 1/20 kali ini, akar X plus 5. Kemudian, kamu kan punya satu kue nih. Satu kue dibagi oleh 5 orang tambah beberapa orang ya. Ini 5 orang ditambah beberapa orang. Bagiannya akan lebih besar. Jadi bagian kuenya ini akan lebih besar dibandingkan dengan
jika satu kuenya dibagi dengan 5 orang kan? Kan eh, kalau dalam bahasa hariannya kan gitu ya. Jadi satu kue dibagi oleh 5 orang ditambah beberapa orangnya itu akar X. Hasilnya ini lebih kecil ya. Di yang kotak atas ini akan lebih kecil dibandingkan kalau satu kue dibagi oleh 5 orang. Atau dalam bahasa sifat eh, matematikanya, jika A kurang dari B, maka seper B kurang dari seper A. Di mana AB-nya positif ya. Jadi kalau AB-nya bilangan positif, A kurang dari B, maka seper B kurang dari seper A. Kalau dulu sering disampaikan kali silang ya. Gitu. Sehingga baris yang kedua ini kurang dari baris yang bawah. Nah, berarti kan tinggal 1/20 kali 1/5. 1/100 kan. Sehingga kita simpulkan akar ini, akar X min 5 dimutlakkan kurang dari 1/100. Itu. Begitu ya. Nah, nanti yang C ini kan X kuadrat min 9 biar ada bentuk X min 3 kan berarti X min 3 kali X plus 3 kan. Nah, nanti coba X plus 3-nya ini nilai terbesarnya berapa? Dari ini ya. Dijabarkan kayak tadi nih yang saya tulis yang saya hapus tadi. Jadi X min 3 di antara 1/700. Sehingga nanti eh, X plus 3-nya di antara berapa? X plus 3-nya di antara berapa? Mutlak X plus 3-nya di antara berapa? Paling besar mutlak X plus 3-nya nilainya berapa? Nah, nanti digantikan aja itu. Begitu Izin bertanya, Pak. ya. Untuk yang soal yang B tadi kan dibandinginnya tuh 5 dengan akar X plus 5 ya. Itu untuk memilih angka 5-nya tuh apakah ada cara berpikir tertentunya atau gimana? 5 mana? Yang itu kan 5 lebih kecil dibanding akar 5 plus 5 kan. Akar X plus 5, sorry. Ya, Yang di sebelah kanan itu. Nah, itu memilih angka 5-nya tuh apakah ada cara tertentunya atau bagaimana? ya biar hasil akhirnya kan 100. Oh, berarti nyamain ya, cari angka yang Ya. berapa biar di 1/100 gitu, Pak. Hmm. Hmm. Oh, Boleh aja nih 5 kamu ganti 4 juga boleh sih. 4 kurang dari akar X plus 5 boleh aja sih. Boleh ya. Selama kita punya jaminan bahwa pernyataan yang kita ambil itu benar ya. Yang saya kotakkan ini. Selama pernyataan ini benar ya. Jadi yang 5 yang saya bundarin ini yang kiri, kamu bisa ganti 4. Kenapa? Karena 4 itu pasti kurang dari 5 ditambah sesuatu. Tuh. Toh nanti akhirnya juga akan menjadi kurang dari 1/100 ya. Ini kalau kita ganti 4, ini kan jadi 4 nih. Ah, enggak ya. Terlalu kecil. Enggak jadi 1/100. Jadinya 1/80 ya. Terlalu besar maksudnya. Itu.
biar nanti tujuan akhir yang kita mau tunjukkan itu. Berarti intinya Pak nyari pengalinya biar akhir yang kiri bisa jadi yang kanan gitu ya Pak? Yang ini, yang diinginkan kan Ya, 100. ya Pak, betul. Itu ya. Pak, mau nanya nomor 8, Pak. Nomor 8. Ya, yang mana? Untuk yang K sama dengan 2 sama K sama dengan 3 itu diambilnya dari mana ya, Pak? K. Ya, dilihat aja nih. Ini kan kalau kita substitusikan 1, nilainya kan 3 kan? 2 kali 1 tambah 1 kan 3 ya. Ya, kita ambil aja yang di sekitaran 3 K-nya. Saya ambil K-nya 2. Tadi saya mau coba K-nya 4. Oh, untuk X yang mau kita lihat kan X di antara 1 kan, di sekitar 1. Nah, X yang di sekitar 1 tuh cukup kita lihat aja yang di interval ini. Itulah kenapa saya mengambilnya K-nya 3, K-nya 2. Tadi mau saya ambil yang K-nya 4, ternyata sudah jauh dari 1 X-nya. Begitu. Oke, Pak. Jadi sebenarnya tujuannya biar nanti ketemu X-nya ini, batasan X-nya di sekitar 1. Karena kita mau melihat X menuju 1 ya. Oke, cukup ya. Cukup, barangkali kalian akan siap-siap eh, menuju kampus. Oke, saya cukupkan saja untuk tutorial kali ini. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di kelas pada hari Kamis ya. Oke, saya tutup. Terima kasih atas kehadiran dan keaktifannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih ya Pak. Makasih, Pak.